semuanya, selamat datang di podcast cerdas. Kenalin, aku Aura, aku host yang bakal nemenin kalian hari ini. Tapi aku gak sendiri nih guys, aku sama teman-teman aku. Tapi mungkin biar lebih enjoy kita kenalan dulu kali ya. Halo semuanya, nama aku Cesa. Aku sebagai komentator yang akan ngebahas tentang politik sejarah yang bikin pusing tapi seru. Halo semuanya, aku Talita yang bakal bantu kalian jelasin hal-hal yang serius biar kalian itu nggak bingung. Tapi tenang, kita nggak akan bahas pasal-pasal kok. Halo semuanya, aku Intan Nabila Freda. Aku sebagai bintang tamu. Halo semuanya, aku Zalfa Altavia. Aku di podcast kali ini aku sebagai bintang tamu juga. Halo semuanya, aku Grace. Aku sekarang jadi editor. Yeay! Nah guys, jadi hari ini tuh kita bakal bahas tentang demokrasi parlementer atau yang biasanya disebut tuh demokrasi liberal guys, atau periode liberal. Nah di era ini tuh kebebasan tuh bener-bener kebangetan banget guys. Tapi tenang aja, jangan panik, kita santai aja ya. Kita ngomong tapi kayak nongkrong-nongkrong biasa aja, tapi otak itu tetap berisi guys. Nah mungkin kalian bertanya-tanya kali ya, apa sih demokrasi parlementer itu? Mungkin Katalita mau ngebahas? Boleh. Oke. Jadi gini teman-teman, demokrasi parlementer itu sistem pemerintahan yang dimana parlemen atau DPR-nya itu yang punya kekuasaan besar atau dominan. Di parlemen ini bisa dibilang parlemen itu sebagai bos utamanya teman-teman. Itu dari gue sih. Kalau dari Cesa? Kalau parlemennya udah nggak percaya sama pemerintahannya, istilahnya Mosi udah nggak percaya lagi. Ya udah kayak OSIS yang udah nggak percaya lagi sama ketuanya. Terus ya udah bisa langsung diganti. Nah drama-drama. Nah, Indonesia ini pernah pakai guys sistem ini efektif dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Cukup lama ya. Tapi masalahnya nih, kabinetnya tuh atau pemerintahannya tuh sering banget ganti-ganti guys. Kacau banget ya. Bener tuh, bener. Nah, dalam 9 tahun aja ada lebih dari 7 kali kita ganti kabinet. Nah, itu tuh dalam waktu yang cepat banget teman-teman. Jadi tuh kayak bisa dibilang program kerja pemerintahan di Indonesia ini jadi nggak stabil gitu. Bayangin deh, kita dalam satu semester, dalam satu kurikulum tuh gurunya ganti-ganti. Kita belum tahu cara ngajarnya, terus udah ganti lagi. Kayak mau bikin acara, tapi ketua panitianya udah diganti. Kurang efektif ya Pak? Iya betul. Efektif banget tuh. Jadi waktu itu partai-partai di parlemen gampang banget nggak setuju satu sama lain. Kenapa? Karena parlemen itu si bos utama ini baru terbentuk dan langsung diisi banyak banget partai politiknya. Nah, itu semua dimulai dari maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 loh. Nah, maklumat itu isinya mendorong berdirinya partai politik. Awalnya bagus, tapi lama-lama iya, ujung-ujungnya jadi banyak banget kepala. Misalnya, cuman beda pendapat dikit aja langsung bubar. Koalisi dan kabinetnya jatuh. Siapapun yang jadi Perdana Menteri jadi pusing. Nah mungkin kalian juga sempat dengar ya tentang penjelasan yang bawain bintang tamu kita, terutama Zalfa. Dia juga sempat mention nih tentang maklumat 10. Nah terus kenapa sih Indonesia malah pilih sistem parlementer kayak gini? Kenapa nggak sistem parlementer yang lain gitu lah? Emang nggak ada yang lain ya? Jadi gini, Gimana? awalnya itu sistem ini dianggap lebih demokratis. Setelah merdeka, kita tuh pengen banget nunjukin ke dunia kalau Indonesia tuh negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpolitik. Nah, pergantian dari sistem presidensial ke parlementer itu resmi disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 14 November 1945. Dan semakin kencangnya itu setelah bubarnya RIS di tahun 1950 gitu. Nah, ciri-cirinya itu gampang banget diingat. Yang pertama tuh kayak presidennya tuh cuma jadi simbol negara aja. Jadi presiden tuh ibaratnya kayak brand ambassador yang ya udah tinggal senyum-senyum aja gitu. Nah, yang kedua, pemerintahan itu dipimpin sama Perdana Menteri atau kepala pemerintahan. Jadi yang bertanggung jawab sepenuhnya itu ke DPR. Dia ya kerja rodi aja tiap hari. Nah, yang ketiga itu ada DPR atau parlemen. Mereka tuh punya kekuasaan tertinggi dan bisa dipecat Perdana Menteri.
kedengarannya parah ya, kedengarannya Kacau. kacau, mungkin keren juga, mungkin ya untuk beberapa sudut pandang orang, karena rakyat tuh punya banyak banget suara nih guys. Tapi ternyata pluralisme politik itu beneran bikin partai politik waktu itu banyak banget, kayak bisa lebih dari 20. Dan mereka sering banget berbeda pendapat. Jadi kayak kerjasama antar partai itu susah banget. Jadi kayak bikin satu kelas. Nah mereka tuh diskusi buat setuju sama satu hal, tapi mereka tuh pada keras kepala banget. Kayak ada satu orang yang dia tuh ngusulin pendapat, tapi pendapatnya tuh terlalu syar'i. Nah itu nggak bisa ya guys, nggak bisa. Parah banget ya ternyata. Emang parah. Coba bayangin deh, waktu itu kita punya PM hebat-hebat loh. Ada Muhammad Nasir, ada Wilopo, ada Alwi Jojo. Tapi ya gitu, baru aja mau eksekusi Program langsung jatuh karena mosi tidak percaya. Ada kejadian penting kayak peristiwa Tanjung Morawa tahun 1953 atau soal tanah perkebunan. Yang cuma gara-gara itu aja kabinet Wilopo langsung jatuh atau tumbang guys. Tapi di tengah kekacauan itu ada momen super penting, pemilihan umum tahun 1955. Nah, pemilu pertama kita yang berjalan jujur, bebas dan rahasia itu bukti kalau kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Sayangnya habis pemilu tetap nggak bisa stabil. Nah, sekarang kita bahas plus minusnya ya, termasuk mungkin pencapaian-pencapaian unik nih guys pada masa itu. Mungkin komentator kita mau ngomong kali ya tentang pencapaian unik-unik kayak gitu tuh. Unik banget sebenarnya guys. Jadi kita bahas dari kelebihannya dulu nih, dari plusnya dulu. Sebenarnya tuh sistem ini tuh memberi rakyat kesempatan lebih besar untuk ikut pendapat gitu, berpendapat. Nah, karena suara rakyat disampaikan lewat banyak partai di parlemen, secara ekonomi juga lahir kebijakan-kebijakan unik kayak gunting Syafarudin atau memotong nilai uang buat menekan inflasi, dan ada juga program Alibaba buat bantu pengusaha pribumi gitu teman-teman. Mungkin dari Kak Cesa ada yang mau ditambahin nih? Wah ini kekurangannya ini sih parah banget, gelap banget guys. Jadi kekurangannya tuh ini nih yang paling parah, pemerintah tuh sering banget ganti-ganti. Nah baru aja Perdana Menteri Harahap tuh bikin ide yang wah gitu, yang wow buat Indonesia, tapi habis itu diganti. Itu sayang banget sih. Kacau banget. Kacau. Terus kalau kayak gitu kenapa sistem ini berhenti? Kan udah bagus, ada pemilu segala. Iya kan? Nah, sebenarnya ada alasannya gitu, Ra. Ada 3 alasan utama sebenarnya teman-teman. Nah, yang pertama itu kegagalan konstituante. Yang kedua, badan yang dibentuk dari pemilu 1955 itu gagal menyepakati dasar negara baru. Makanya mereka ribut terus selama bertahun-tahun gitu. Ya nggak Kak Cesa? Iya betul. Itu tuh kayak tugas kelompok PPKN yang gagal karena 20 orang gak ada yang sepakat mau pakai font apa. Padahal cuma perkara font loh. Nah, yang kedua nih teman-teman, ada ketidakstabilan dalam politik memicu ancaman disintegrasi bangsa alias pemberontakan di daerah seperti PPRI atau Parmesta. Yang akhirnya Presiden Soekarno itu mengambil keputusan tegas gitu. Keputusan tegas yang kayak kita kenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959 ya kata Lita. Betul. Inti dekretnya itu yang pertama ada konstituante itu dibubarkan. Yang kedua berlakunya kembali UUD 945 dan UUD S 1950 dicabut. Yang ketiga itu yang terakhir ada Indonesia pindah ke era demokrasi terpimpin. Gitu guys. Nanti dari situ Indonesia mulai meninggalkan demokrasi parlementer karena dianggap terlalu free for all dan bikin negara nggak stabil. Nah, tapi masa itu penting banget loh. Ada pencapaian heroik juga. Misalnya PM Juanda melahirkan Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang bikin wilayah laut kita jadi menyatu. Nah, dari situ kita belajar gimana cara berdemokrasi yang baik. Iya, jadi intinya demokrasi itu bagus, tapi harus diimbangi tanggung jawab, stabilitas, dan fokus pada kepentingan nasional. Kalau enggak,
malah jadi berantakan. Nah, oke teman-teman, mungkin penjelasannya cukup jelas ya. Jadi kesimpulannya itu demokrasi parlementer pernah dipakai di Indonesia dari 1950 sampai 1959. Sekitar 9 tahun doang ya periode ini. Itu nunjukin kebebasan politik yang luar biasa nih. Yang luar biasa. Tapi kebebasan politik ini juga melahirkan pemerintah yang super tidak stabil. Sistem ini tuh ngajarin kita banyak hal, terutama pentingnya kerjasama. Terus pentingnya punya dasar negara yang kuat dan jangan lebay dalam berpolitik. Nah, walau akhirnya nggak cocok dan harus diakhiri dengan dekret presiden, tapi masa itu jadi pengalaman berharga buat Indonesia belajar demokrasi dengan lebih dewasa. Katanya, kita belajar bahwa kebebasan harus diimbangi stabilitas, tapi yang nggak stabil-stabil. Gitu. Aku setuju sih sama pendapat Kak Talita ya. Jadi dari sejarah ini kita bisa belajar demokrasi bukan cuma soal bebas ngomong doang nih guys, tapi juga soal kerjasama dan menghargai pendapat orang lain. Betul gitu guys. Jadi menguntungkan untuk kedua belah pihak. Oke? Yes, betul sekali. Tapi Mungkin komentator kita ada yang mau komen lagi nih. Kak Cesa, ya udah komen. Oh, oke. Mungkin sekian gitu ya guys penjelasan kita atau podcast kali ini tentang demokrasi parlementer. Makasih udah nonton podcast bareng podcast cerdas dan sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys. bye. A few moments later. Salam Pancasila. Salam BBKN. Yeay. Salam demokrasi. Salam Presiden. Salam sejahtera. Yes. Salam hormat. Salam menilam. Maaf, udah berisik banget, sumpil. Salam Mayor